Halo semuanya, perkenalkan saya Yusuf Ahmad dengan NIM G0025112 dari kelompok B6. Nah, ini adalah laporan anatomi 1.3 saya. Laporan 1, Dava sedang maraton menonton One Piece dari episode 1 yang melihat Zoro memiliki perut six pack. Dava juga ingin memilikinya, namun bingung harus melatih otot apa, sehingga bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. B. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Ini dinding abdomen anterolateral. Lapisan pertamanya itu ada kulit, lalu fascia superficialis, fascia profunda, musculi et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan peritoneum parietal. Lapisan pertama adalah kulit. Kulit melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar, kecuali pada umbilikus. Lalu, tepat di bawah kulit ada fascia superficialis. Di atas umbilikus, fascia superficialis ini sulit dibedakan kedua lapisannya, tapi di bawah umbilikus dapat dibedakan dengan jelas, yaitu fascia Camper yang lebih superficialis dan isinya lemak, kemudian fascia Scarpa yang lebih profunda dan sifatnya membranosum. Nah, fascia Scarpa tadi berlanjut ke skrotum menjadi fascia dartos, lalu ke arah perineum menjadi fascia coles, dan di bagian inferior dia menyatu dengan fascia lata. Nah, fascia profunda. Fascia profunda merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia Scarpa. Fascia profunda ini terletak di antara muskulusnya. Lalu musculi et aponeurosis. Muskulus yang ada di abdomen dibagi menjadi dua, yaitu flat muscle dan vertical muscle. Flat muscle yaitu musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus. Lalu ada vertical muscle. Vertical muscle dibungkus oleh vagina musculi recti, yang isinya itu musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Oh ya, di tengah-tengahnya itu ada linea alba. Lalu musculus rectus abdominis dibagi menjadi segmen-segmen oleh intersectiones tendinae. Ini adalah urutan flat muscle dari superficial ke profunda, yaitu pertama musculus obliquus externus, lalu di dalamnya ada musculus obliquus internus abdominis, lalu paling dalam musculus transversus abdominis. Ini adalah untuk vertical muscle. Jadi vagina musculi recti yang membungkus vertical muscle ini terbentuk oleh aponeurosis dari tiga horizontal muscle yang tadi, yaitu obliquus externus, obliquus internus, dan transversus, yang isinya itu musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena epigastrica superior dan inferior. Di atas linea arcuata, rectus abdominis dibungkus depan belakang oleh aponeurosis, tapi di bawah linea arcuata semua aponeurosis pindah ke depan otot. Lalu di dalamnya lagi ada fascia transversalis. Ini adalah lapisan fascia yang melapisi seluruh kavitas abdominalis di bagian dalam dan berlanjut ke kavitas pelvis. Lapisan ini paling jelas terlihat di sebelah dalam musculus transversus abdominis. Lalu
Fasies extraperitonealis. Fasies ini yang memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Dia adalah jaringan lemak, lalu ke arah sisi anterior disebut preperitoneal, ke arah sisi posterior disebut retroperitoneal. Dan lapisan terakhir yang paling dalam adalah peritoneum parietal. Ini adalah lapisan serosa yang licin menutupi dinding abdomen dari dalam sebelum bertemu dengan organ-organ visceral. Nah, lalu ini untuk lapisan dinding abdomen dari posterior. Sama seperti depan, lapisan paling luar tetap kulit, lalu di bawahnya ada fascia superficialis dorsi. Namun perbedaannya ada di lapisan ototnya. Di bagian posterior, otot-ototnya tersusun berlapis-lapis menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama yaitu musculus latissimus dorsi yang besar, lalu lapisan kedua musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, longissimus dorsi, serratus posterior inferior, lalu lapisan ketiga musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Lalu untuk lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus. Lalu setelah otot ada fascia extraperitoneal dan peritoneum parietal. Nah, ini adalah organ peritoneal dan retroperitoneal. Organ intraperitoneal adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum. Lalu untuk organ retroperitoneal adalah organ yang permukaannya hanya sebagian yang ditutupi oleh peritoneum. Untuk peritoneal bisa dihafalkan dengan menggunakan mnemonik Zetbacher, yaitu suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda, ureter, colon ascendens descendens, kidney, esophagus, dan rectum. Lalu selain yang disebutkan tadi adalah intraperitoneal, termasuk gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoid, cauda, pankreas, lien, dan hepar. Nah, untuk laporan kedua, Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Jadi, secara anatomis, gaster dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu pars cardiaca, lalu fundus, lalu corpus, yang memiliki liga gastrika atau rugae, lalu pars pylorica. Di bagian atas ada gastroesophageal sphincter atau lower esophageal sphincter. Nah, ini adalah orificium cardiacum, merupakan tempat esophagus masuk ke gaster. Walaupun secara anatomis tidak ada sphincter, tetapi terdapat mekanisme fisiologis yang mencegah keluarnya makanan dari gaster ke esophagus. Lalu di bagian bawah ada musculus sphincter pylori. Yang ini adalah berperan sebagai katup untuk mengatur kecepatan pengeluaran makanan dari gaster ke duodenum. Selanjutnya, laporan ketiga. Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya, rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan
hanya terasa seperti kram ringan. Namun, beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, dan cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Ini adalah appendix vermiformis. Variasi letak appendix itu ada 5, yaitu appendix retroseccal, appendix postilialis, appendix pelvicum, appendix preilialis, dan appendix subsecalis. Appendix postilialis berada di arah jam 1 atau 2. Preilial juga sama, di arah jam 1 atau 2. Lalu appendix pelvicum di arah jam 5, subsecal di arah jam 6, lalu retroseccal di jam 11. Appendix retroseccal adalah appendix yang terletak di belakang sekum, mengarah ke atas dan merupakan bentuk yang paling umum. Lalu appendix postilialis terletak mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Lalu appendix pelvicum, dia mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Lalu appendix preilialis terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Lalu appendix subsecalis terletak descendens ke caudal. Selanjutnya, letak appendix. Menurut garis Monro-Pitcher, yaitu garis yang diukur dari spina iliaca anterior superior dextra atau sias dextra ke umbilicus. Pangkal appendix terletak di sepertiga lateral garis Monro-Pitcher yang disebut sebagai titik McBurney. Lalu menurut garis Lange, diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Ujung appendixnya adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.